Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you're in a good condition right now. Today we will learn about expression of telling willingness. Jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang mengungkapkan kesediaan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita lihat video selanjutnya ya. Okay, in this video we are going to learn about expressing willingness and unwillingness. Oke, kita lihat di bagian yang pertama, kita akan membahas tentang expressing willingness. Oke, kita lihat di kata yang pertama, expressing artinya menyatakan, willingness artinya kesediaan atau kemauan. Jadi, expressing unwillingness artinya menyatakan kesediaan atau kemauan seseorang dalam melakukan sesuatu. Dalam expressing unwillingness ini, kita bisa menggunakan kata will atau would. Kita bisa menggunakan dua kata tersebut. Artinya sama-sama akan, tetapi penggunaannya berbeda. Yang kedua, kita akan membahas tentang expressing unwillingness. Yang kedua ini kebalikan dari yang pertama. Kalau pertama, expressing willingness menyatakan kesediaan atau kemauan. Sedangkan expressing unwillingness menyatakan ketidaksediaan atau ketidakmauan seseorang dalam melakukan sesuatu. Nah, apa saja ya kata yang bisa kita gunakan untuk menyatakan kesediaan kita atau ketidakmauan kita? Yang pertama, kita bisa menggunakan kata will not atau yang disingkat won't, dan kita juga bisa menggunakan kata would not atau wouldn't. Jadi ini adalah kata yang dapat digunakan untuk menyatakan ketidaksediaan atau ketidakmauan. Nah, sekarang kita akan membahas kapan kita menggunakan kata will, kapan kita menggunakan kata will not, kapan kita menggunakan kata would, dan juga kapan kita menggunakan kata would not. Will memiliki arti akan, mau, atau bersedia, sedangkan will not atau won't artinya tidak akan, tidak mau, dan tidak bersedia. Kapan kita menggunakan kedua kata ini? Nah, jadi kita menggunakan kata ini pada present tense. Present tense ini kita gunakan untuk di masa sekarang. Jadi, jika kalian ingin menyatakan willingness atau kesediaan untuk melakukan sesuatu pada masa sekarang, kalian bisa menggunakan kata will. Lalu sebaliknya, jika kalian ingin menyatakan ketidaksediaan atau ketidakmauan pada masa sekarang, kalian bisa menggunakan kata will not atau won't. Next, kapan kita gunakan would dan kapan kita gunakan would not? Nah, would itu artinya sama dengan will, dan would not atau wouldn't artinya juga sama dengan will not. Tetapi kita menggunakannya pada past tense, yaitu masa lampau. Jadi perbedaannya, ketika kita ingin menggunakan willingness di masa lampau, kalian bisa menggunakan kata would. Dan jika kita ingin mengungkapkan unwillingness di masa lampau, kalian bisa menggunakan kata would not atau wouldn't. Oke, sekarang kita akan melihat contoh dari kesediaan dan ketidaksediaan pada masa sekarang. Dan contohnya adalah I like cooking, I will like cook a cake for you. Nah, di sini I like cooking, I will cook a cake for you artinya saya suka memasak, saya akan memasak sebuah kue untuk kamu. Kemudian unwillingness pada masa sekarang. Contohnya adalah I don't like cooking, I will not cook a cake for you. Nah, selain itu kita juga bisa gunakan cara yang kedua. Will not-nya kita gabung jadi won't. Jadi bisa kita bilang I don't like cooking,
I won't cook a cake for you. Artinya, saya tidak suka memasak, saya tidak akan memasak sebuah kue untuk kamu. Berarti di sini dia menyatakan ketidaksediaan dalam memasak sebuah kue. Sekarang kita lihat contoh willingness and unwillingness pada past tense atau masa lampau. Berikut contoh willingness. Mary was a really kind person. He would help anyone in any situation. Artinya, Mary adalah seorang yang sangat baik. Dia akan membantu siapapun di situasi apa saja. Nah, maksudnya di sini bahwa Mary membantu apapun dalam situasi apa saja. Kenapa kita gunakan was? Karena ini menunjukkan bahwa terjadi di masa lampau. Lalu selanjutnya contoh unwillingness. Nah, contohnya, she was busy, she would not come to your party. Atau juga bisa kita bilang dengan she was busy, she wouldn't come to your party. Jadi di sini dia menyatakan dia sibuk, dia tidak akan datang ke pesta kamu. Di sini juga ada kata was yang menunjukkan kalau itu untuk menyatakan masa lampau. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang asking willingness. Artinya adalah meminta kesediaan. Asking artinya meminta, willingness artinya kesediaan. Jadi, asking willingness adalah bagaimana cara kita meminta kesediaan seseorang. Contohnya, kita bisa meminta kesediaan seseorang dengan kata will. Contohnya seperti ini. Will you help me to do the homework? Artinya, akankah, maukah, atau bersediakah kamu membantu mengerjakan PR? Okay, that's all for today. Thank you guys for attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.